Pada awal tahun 30-an, Jerman mengalokasikan lebih dari 35 miliar mark untuk rencana rahasia rekonstruksi militer. Hjalmar Schacht, Presiden Reichsbank, merancang struktur keuangan yang memungkinkan untuk menyembunyikan dana tersebut di bawah proyek-proyek sipil. Antara 1934 dan 1938, pengeluaran persenjataan tumbuh lebih dari 2 kali lipat dari yang diperkirakan, dan negara tersebut mengubah ekonominya menjadi sistem yang berorientasi pada pertempuran. Industri-industri besar di Ruhr, dari pabrik baja hingga bengkel mesin, mulai beroperasi mengikuti arahan negara. Perusahaan seperti MAN, Daimler-Benz atau Krupp menyesuaikan lini mereka untuk memproduksi material perang dengan ritme yang terus-menerus. Tetapi di balik efisiensi tersebut, ada sebuah kelemahan yang sedikit orang akui, kesulitan untuk mempertahankan sistem tersebut tanpa ruang untuk adaptasi. Pada awal 1943, di tengah kelelahan itu, insinyur-insinyur Jerman menerima tugas yang tidak biasa. Memeriksa secara mendalam sebuah tank Amerika Serikat yang ditangkap, M4 Sherman. Apa yang akan mereka temukan saat membukanya untuk pertama kali? Pembangunan kekuasaan, keputusan sebelum konflik. Dalam tahun-tahun pertama rezim nasional sosialis, arah negara ditentukan oleh sebuah keputusan, kembali memiliki senjata. Pemerintah memerintahkan pembangunan kembali tentaranya dan reorganisasi seluruh ekonomi di sekitar tujuan tersebut. Hjalmar Schacht, penanggung jawab keuangan dan arsitek utama proyek tersebut, merancang sebuah rencana 8 tahun yang dibagi menjadi 2 fase. Selama 4 tahun pertama dicari sistem pertahanan dasar. Dalam 4 tahun berikutnya, kapasitas ofensif yang besar. Total anggaran berjumlah 35 miliar mark, didistribusikan dengan rasio sedikit lebih dari 4 miliar per tahun. Pada 1934 pengeluaran mencapai tingkat yang direncanakan, tetapi 1 tahun kemudian meningkat dan melampaui angka yang ditetapkan. Meski begitu, strukturnya tetap di bawah kendali Hjalmar Schacht yang mempertahankan prinsip persenjataan kembali dalam batas. Pada 1935 dinamika berubah. Peningkatan pengeluaran bukan merupakan kesalahan akuntansi, melainkan konsekuensi dari lingkungan internasional. Setiap langkah Jerman memicu tanggapan di negara-negara tetangga. Prancis memperpanjang dinas militer menjadi 2 tahun. Britania Raya meninjau kebijakan pertahanannya. Uni Soviet memperkuat tentaranya dan menandatangani perjanjian dengan Prancis dan Cekoslowakia. Pada Mei tahun yang sama, kerjasama militer Prancis-Soviet disahkan. Tekanan eksternal mempercepat laju produksi. Para pemimpin Jerman menafsirkan gerakan negara lain sebagai ancaman langsung dan bereaksi dengan meningkatkan upaya militer mereka sendiri. Tentara yang pada 1933 telah merencanakan kekuatan 21 divisi, menuntut perluasan segera. Untuk akhir 1934, tujuannya sudah tidak mencukupi. Pada Maret 1935, Hitler mengumumkan keberadaan tentara perdamaian yang terdiri dari 36 divisi. Dengan itu, batas keuangan yang ditetapkan 2 tahun sebelumnya terlampaui. Kepala staf yang baru, Ludwig Beck, membela kebutuhan akan sebuah korps yang mampu menanggapi setiap agresi tanpa menunggu bala bantuan. Gagasan itu mengubah skema awal 2 tahap yang disusun pada 1933 dan menggantinya dengan program ekspansi permanen. Satu-satunya sarana yang tampaknya mampu menembus garis benteng Prancis dan Polandia adalah kereta lapis baja. Tank menjadi simbol strategi baru. Pada 1935, unit lapis baja pertama dipresentasikan di depan publik selama rapat umum Nuremberg, di mana rezim tersebut memamerkan kekuatan persenjataannya untuk pertama kali. Di balik pertunjukan itu, perhitungan keuangan menunjukkan tanda-tanda ketidakseimbangan. Anggaran tentara menyerap semakin banyak sumber daya dan kontrol keuangan publik menjadi sulit. Namun pemerintah terus meningkatkan produksi persenjataan. Pertumbuhan pengeluaran militer mempengaruhi semua sektor ekonomi. Bank sentral memperingatkan bahwa instrumen-instrumen biasa tidak lagi cukup untuk menopang tingkat investasi. Pada 1936 pihak berwenang mengakui bahwa negara itu bergerak menuju ekonomi perang meskipun tidak dinyatakan secara formal.
Sebuah Dewan Pertahanan Reich dibentuk untuk mengoordinasikan kegiatan sipil dan militer, dan konsumsi pribadi dikurangi untuk memprioritaskan Wehrmacht. Setiap perusahaan menerima kuota bahan dan perintah produksi. Dalam sistem itu tujuannya adalah untuk mempertahankan ekspansi tanpa meruntuhkan cadangan. Jenderal Georg Thomas, dengan pengalaman baik di industri maupun di militer, mengambil bagian dalam transformasi tersebut. Dari Departemen Ekonomi dan Persenjataan, ia mendorong rencana rasionalisasi yang menghubungkan industri secara langsung dengan angkatan bersenjata. Usulannya adalah untuk memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia dan mengatur produksi dengan kriteria militer. Pabrik-pabrik baja, kendaraan, bahan peledak, dan komunikasi diintegrasikan ke dalam satu jaringan tunggal. Secara teori, koordinasi seharusnya mengimbangi kurangnya bahan baku. Dalam praktiknya, tekanan dari Hitler dan Hermann Göring menyebabkan peningkatan terus-menerus dalam permintaan yang mustahil untuk dipenuhi. Pada akhir 1938, tingkat tuntutan telah melampaui kapasitas ekonomi. Yang disebut Rencana Z, yang ditandatangani pada Januari 1939, memberikan prioritas mutlak kepada Angkatan Laut. Galangan kapal baru di Wilhelmshaven dan Hamburg menyerap sejumlah besar baja dan tenaga kerja. Proyek armada yang mampu menantang Britania Raya disetujui meskipun ada peringatan dari Kementerian Keuangan. 3 cabang angkatan bersenjata, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara bersaing untuk bahan yang sama. Situasi menjadi tidak berkelanjutan, tetapi rezim terus mengandalkan sistem kendalinya. Sepanjang 1938 dan 1939, pertemuan antara Göring, para industrialis dan komando militer mengonfirmasi orientasi definitif. Semua sektor harus melayani persiapan perang. Produksi sipil dibatasi dan kontrak-kontrak baru memprioritaskan bahan bakar, baja, dan senjata. Penggunaan pengganti kimia dipromosikan untuk mengompensasi kekurangan minyak dan karet alam. Ekonom Reichsbank memperingatkan bahwa mata uang hanya dipertahankan melalui kredit internal dan perjanjian barter luar negeri. Namun kepemimpinan politik menganggap bahwa langkah-langkah itu cukup sampai negara tersebut memperoleh akses langsung ke sumber daya baru. Pada titik itu, kebijakan ekonomi dan strategi militer telah menyatu. Pabrik-pabrik bekerja dengan perintah Angkatan Darat, kementerian mengoordinasikan setiap pengiriman bahan baku, dan ekspor disubordinasikan pada kebutuhan persenjataan kembali. Jerman mencapai 1939 dengan sistem produksi yang termiliterisasi, anggaran tanpa keseimbangan dan keyakinan mutlak pada organisasi sebagai pengganti kelimpahan. Tank, lebih dari sekadar senjata yang ditentukan, mewakili kepercayaan pada teknik dan mobilitas sebagai cara untuk mengatasi inferioritas material. Sementara itu, di negara-negara demokrasi barat situasinya berbeda. Prancis dan Britania Raya menganggap bahwa Perang Industri 1914 telah menunjukkan batas-batas kekuatan militer. Oleh karena itu, mereka menghindari pengeluaran yang dapat menyebabkan konfrontasi massal lainnya. Pemerintah mempertahankan kebijakan defensif, benteng, cadangan terbatas, dan ritme produksi persenjataan yang lambat. Keputusan dipandu oleh kriteria ekonomi daripada perakiraan strategis. Kepercayaan ditempatkan pada diplomasi dan stabilitas keuangan. Amerika Serikat mengamati dari kejauhan. Industrinya tumbuh, tetapi Kongres menolak komitmen militer apapun. Mayoritas penduduk melihat kemakmuran internal sebagai perisai yang cukup. Uni Soviet, di sisi lain, hidup dalam keadaan persiapan permanen. Ingatan akan invasi asing menandai kebijakannya. Pabrik-pabrik Soviet memproduksi secara massal dan tentara berekspansi di bawah administrasi terpusat. Secara keseluruhan, setiap kekuatan menerapkan model mereka sendiri untuk menghubungkan ekonomi dan pertahanan. Selama tahun-tahun itu, gagasan tentang perang total masih samar-samar. Negara-negara Eropa mengaitkan kemenangan dengan kekuatan ekonomi, tetapi mereka tidak setuju tentang cara mencapainya. Di negara-negara demokrasi, prioritasnya adalah menjaga stabilitas internal. Di Jerman, mengubah pertumbuhan menjadi alat kekuasaan. Pengalaman Perang Dunia Pertama tetap berpengaruh. Blokade maritim, kekurangan bahan bakar, dan keruntuhan sosial 1918 adalah pelajaran yang nyata.
Oleh karena itu, sejak 1936, Göring mendorong rencana 4 tahun dengan tujuan mencapai swasembada bahan-bahan dasar, produksi bahan bakar sintetis dan karet buatan diperluas, industri metalurgi direorganisasi untuk mengurangi impor. Negara menuntut hasil segera, setiap sektor harus meningkatkan kinerjanya tanpa menaikkan upah atau harga. Laporan-laporan dari kantor-kantor ekonomi menunjukkan kemajuan, tetapi juga memperingatkan bahwa konsumsi sipil menurun. Di daerah pedesaan dan pekerja, kesulitan untuk memperoleh barang-barang kebutuhan pokok meningkat yang menimbulkan ketegangan internal. Meskipun demikian, propaganda menyajikan data tersebut sebagai tanda kekuatan. Pada 1938 negara tersebut mencapai tingkat mobilisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cadangan devisa habis, tetapi produksi persenjataan terus meningkat. Perencanaan Shah telah digantikan oleh perencanaan Göring, dan kriteria keuangan menyerah pada kriteria politik. Persiapan untuk perang bukan lagi proyek parsial. Itu adalah fondasi lengkap negara tersebut. Kontras dengan sekutu sangat jelas. Prancis mengandalkan garis Maginot sebagai perisai yang tidak dapat ditembus. Britania Raya mempertahankan kekuatan angkatan lautnya sebagai elemen pencegah. Uni Soviet mencari kedalaman teritorial. Amerika Serikat bergantung pada kapasitas industrinya. Dalam setiap kasus, mentalitas sebelumnya menentukan cara perang akan menemukan mereka. Jerman bertaruh pada kecepatan dan organisasi, yang lainnya pada pertahanan dan pembendungan. Pada awal 1939, semua rencana sedang berjalan. Sistem Jerman bekerja di bawah tekanan, tetapi belum runtuh. Pabrik-pabrik memproduksi senjata, perdagangan luar negeri tetap di bawah kendali negara, dan tentara menerima peralatan baru. Negara itu percaya bahwa mereka siap menghadapi tantangan apapun. Belum ada satu pun dari kekuatan tersebut yang membayangkan besarnya konflik yang sedang mendekat. Masing-masing dibimbing oleh gagasan kekuatan mereka sendiri, sampai diambang perang dengan keyakinan telah memilih jalan yang benar. Teknik yang dipaksakan hingga batas, kelahiran Panther. Pada 1941, sementara kampanye timur menuntut kekuatan lapis baja yang lebih besar, Komando Tentara Jerman memerintahkan penciptaan kereta tempur baru. Model yang beroperasi hingga saat itu telah menunjukkan batas-batasnya di hadapan kekuatan lapis baja Soviet. Heereswaffenamt, kantor yang bertanggung jawab atas persenjataan darat, menyusun spesifikasi sebuah proyek yang harus melampaui segala yang ada dalam kecepatan, perlindungan, dan persenjataan. Nama sementara VK30.02 diberikan kepadanya dengan tugas mencapai keseimbangan antara berat dan kinerja. Para insinyur harus membangun mesin yang tahan banting namun gesit, yang mampu mempertahankan posisi atau maju tanpa bergantung pada dukungan konstan. Permintaan awal sampai ke perusahaan manufaktur utama, Daimler-Benz dan MAN. Keduanya menerima parameter teknis yang sama. Tank tersebut harus memiliki berat sekitar 30 ton, meriam utama 75 mm berkecepatan tinggi, dan pelindung miring untuk meningkatkan ketahanan tanpa menambah ketebalan. Diperlukan mesin yang bertenaga dan suspensi yang mampu menahan manuver berkepanjangan di medan yang tidak rata. Batas waktu untuk mempresentasikan prototipe singkat dan pengujian harus dilakukan dengan kondisi operasi nyata. Daimler-Benz merancang kendaraan yang mengikuti prinsip garis halus dan profil rendah dengan menara di tengah dan suspensi batang torsi yang terinspirasi dari model-model sebelumnya. MAN, sebaliknya, mengusulkan sasis yang lebih luas, mesin Maybach HL210 dan sistem roda berselang-seling yang mendistribusikan berat dengan stabilitas lebih besar. Persaingan antara kedua perusahaan tersebut sangat intens dan diawasi langsung oleh Inspektur Jenderal Pasukan Lapis Baja, Heinz Guderian, yang mengamati setiap detail proyek. Selama 1942 dilakukan pengujian terhadap kedua prototipe. Laporan teknis dari Heereswaffenamt menunjukkan bahwa model MAN menawarkan akses perawatan yang lebih baik, tata letak internal yang lebih baik, dan margin pelindung depan yang lebih besar. Model Daimler-Benz, meskipun lebih ringan, menyajikan kesulitan untuk pemasangan meriam utama dan ruang yang sempit untuk kru.
Pada April diadakan pertemuan final di mana desain MAN dipilih sebagai dasar kereta tempur menengah yang baru. Prototipe yang disetujui menggabungkan pelindung depan 80 mm dengan kemiringan 55 derajat dan meriam KWK 42L/70 yang mampu menembus pelindung paling umum pada jarak jauh. Berdasarkan keputusan itu, proses adaptasi industri dimulai. Pabrik-pabrik MAN di Nuremberg dan Henschel, Daimler-Benz, serta MNH di Hannover menerima rencana dan kuota produksi. Tank baru tersebut secara resmi dinamai Panzerkampfwagen 5 Panther. Setiap komponen harus memenuhi ukuran yang tepat. Mesin Maybach HL210 berkekuatan 650 tenaga kuda, dipasang di bagian belakang bersama dengan transmisi dan sistem pendingin. Desain sasis menggabungkan 8 roda ganda di setiap sisi, dipasang secara bertingkat untuk mendistribusikan berat. Suspensi batang torsi disesuaikan untuk menahan 35.000 kg dari keseluruhan unit tanpa kehilangan stabilitas. Selama musim panas 1942, pengujian prototipe dimulai. Para teknisi mencatat masalah pada transmisi dan sistem kemudi yang mengalami panas berlebih selama manuver berkepanjangan. Diusulkan untuk mengganti bagian baja tuang dengan baja canai yang lebih tahan terhadap keausan. Pelindung samping sebesar 40 mm diperkuat di area yang paling rentan. Pengujian menunjukkan bahwa tank tersebut dapat mencapai kecepatan lebih dari 40 km per jam di jalan raya dan mempertahankan kemampuan manuver yang baik di lapangan terbuka. Meriam utama dengan laras panjang menunjukkan kapasitas penetrasi yang lebih tinggi daripada senjata Jerman manapun di kelasnya. Pada bulan November tahun itu, Heereswaffenamt menyetujui produksi awal. Diperintahkan untuk membangun kelompok pertama sebanyak 250 unit dengan prioritas untuk pabrik MAN. Meskipun ada otorisasi, para insinyur harus memperbaiki beberapa cacat yang terdeteksi selama pengujian. Mesin Maybach diganti dengan versi yang lebih bertenaga, HL230, P30 berkekuatan 700 tenaga kuda, dan saluran masuk udara dirancang ulang untuk mengurangi risiko kebakaran. Bagian dalam diatur ulang untuk memudahkan evakuasi awak dan akses ke kompartemen mesin. Dalam pertemuan teknis pada awal tahun 1943, program perubahan yang dikenal sebagai Ausführung D ditetapkan. Versi itu mencakup menara dengan desain baru dengan mantel melengkung, lubang intip yang terlindungi lebih baik, dan sistem pengamatan periskopik untuk komandan. Lapis baja depan tetap pada 80 mm, tetapi jahitan las diperbaiki dan baja berkualitas lebih tinggi yang dipasok oleh Vereinigte Stahlwerke diperkenalkan. Kapasitas bahan bakar juga ditingkatkan menjadi 730 liter untuk memperluas jangkauan operasional. Contoh pertama keluar dari pabrik pada bulan Januari tahun 1943. Inspeksi terakhir mendeteksi cacat berulang pada sistem kelistrikan dan segel mesin. Suhu pengoperasian tetap tinggi dan perawatan menjadi rumit karena tata letak kompartemen yang sempit. Penggantian kabel dan pompa oli diperintahkan sebelum pengiriman ke unit. Pada tahap itu, produksi menghadapi penundaan karena kekurangan bahan dan kebutuhan untuk menjaga standar yang disyaratkan oleh Direktorat Persenjataan. Pada musim semi tahun 1943, pabrik MAN, Daimler-Benz, dan Henschel mulai memproduksi secara paralel di bawah pengawasan Heereswaffenamt. Setiap pabrik harus memproduksi sejumlah kendaraan tertentu per bulan dan mengirimkan laporan mengenai kegagalan. 50 unit pertama yang diselesaikan menjalani pengujian baru di Kummersdorf. Laporan-laporan tersebut menunjukkan peningkatan dalam kinerja umum, namun kerusakan pada transmisi akhir masih tetap ada. Para insinyur memperkenalkan kotak roda gigi ZF dengan roda gigi yang diperkuat dan sistem pendinginan yang direvisi diadopsi. Desain Panther mewakili sintesis teknik Jerman yang diterapkan pada pertempuran mekanis. Seluruh rakitan dibuat untuk menawarkan kombinasi tenaga, kecepatan, dan perlindungan. Bentuk lapis baja yang miring memungkinkan untuk menangkis benturan yang seharusnya menembus permukaan vertikal. Meriam panjang KWK-42 menawarkan akurasi dan daya tembak pada jarak yang tidak dapat dicapai oleh kendaraan lain. Bagian dalam, meskipun sempit, dirancang dengan logika ergonomis.
Pengisi peluru dan penembak dapat beroperasi di posisi yang ditentukan dan komandan memiliki pos yang ditinggikan dengan visibilitas yang hampir lengkap. Selama tahun 1943, modifikasi produksi kecil diperkenalkan. Lasan lambung diperkuat, sistem pembuangan dirancang ulang, dan penyangga untuk suku cadang eksternal ditambahkan. Setiap perubahan memerlukan pengujian baru, dan laporan menumpuk di arsip Departemen Teknis. Para insinyur mencatat suhu, waktu pengisian ulang, konsumsi bahan bakar, dan keausan rantai tank. Angka-angka tersebut berfungsi untuk menyesuaikan model tanpa mengubah struktur utamanya. Proses manufaktur tetap dikendalikan oleh Heereswaffenamt yang menginspeksi setiap kelompok sebelum pengirimannya. Para teknisi memverifikasi kekerasan baja, keselarasan menara, dan kalibrasi bidikan. Unit-unit yang tidak lulus pengujian dikembalikan untuk perbaikan segera. Terlepas dari kesulitan yang ada, ritme kerja meningkat dan jalur perakitan memproduksi beberapa puluh tank per bulan. Pada akhir tahun 1943, Panther telah menyelesaikan pengembangan awalnya. Arsip teknis mencatat lebih dari 1.000 kendaraan yang dibangun dengan peningkatan progresif. Evolusi model tersebut menunjukkan pencarian Jerman akan presisi mekanis. Setiap cacat yang diidentifikasi menghasilkan perubahan, setiap laporan teknis menghasilkan modifikasi. Struktur tank tetap hampir tidak berubah sejak versi pertamanya, tetapi sistem internal, mesin, transmisi, lapis baja, dan suspensi melalui berbagai penyesuaian hingga mencapai keandalan yang dibutuhkan oleh tentara. Panther lahir dari kebutuhan mendesak dan tradisi teknik yang mencari kesempurnaan pada mesin. Keputusan Heereswaffenamt, pengujian di pusat pengembangan, dan kerjasama antar perusahaan menandai prosesnya. Dari sketsa pertama, VK30.02 hingga pengiriman unit operasional pertama, proyek ini menggabungkan desain, pengujian, dan koreksi berkelanjutan. Setiap sekrup, setiap bagian, dan setiap penyesuaian menjawab niat untuk menciptakan kendaraan yang mencerminkan kemampuan teknis negara tersebut. Demikianlah periode desain berakhir, dengan tank tempur baru yang dibangun di bawah standar presisi ekstrem dan siap untuk memasuki layanan, sementara industri terus menyempurnakannya tanpa henti. Organisasi yang diubah menjadi senjata, metode Amerika Serikat. Pada tahun 1940, Departemen Artileri Angkatan Darat Amerika Serikat mengakui bahwa tank sedang yang tersedia hingga saat itu telah mencapai batasnya. Kendaraan dari seri M2 kurang memiliki keseimbangan yang diperlukan antara perlindungan, mobilitas, dan daya tembak. Pengalaman dari kampanye Eropa menunjukkan bahwa masa depan lapis baja akan bergantung pada platform yang lebih mudah beradaptasi. Oleh karena itu, bahkan sebelum secara resmi memasuki perang, pihak berwenang memutuskan untuk mengembangkan model yang sama sekali baru yang menggabungkan produksi massal dan perawatan yang sederhana. Demikianlah proyek yang akan berpuncak pada M4 Sherman dimulai. Titik awalnya adalah M3 Lee, sebuah desain perantara dengan meriam 75 mm yang dipasang di sisi kanan lambung dan menara atas dengan senjata 37 mm. Meskipun berfungsi sebagai transisi, strukturnya membatasi efektivitas tembakan dan memperumit koordinasi awak. Pada pertengahan tahun 1941 diusulkan untuk menggantinya dengan model yang menyatukan meriam utama dalam menara tengah yang berputar. Para insinyur dari Ordnance Department menyusun rencana untuk mempertahankan komponen yang berguna dari M3, suspensi, mesin, dan transmisi, dan merancang ulang sisanya dari awal. Tank baru tersebut harus menjaga keandalan mekanis, menyederhanakan produksi, dan memungkinkan banyak varian tanpa mengubah lambung dasar. Desain M4 mengikuti logika kontinuitas rasional tersebut. Lambung dibuat dengan pelat las dan menara melingkar dari baja tuang. Strukturnya menggabungkan ketahanan dan kemudahan perakitan. Diputuskan untuk mempertahankan suspensi pegas vertikal, sebuah sistem teruji yang memudahkan penggantian suku cadang di lapangan. Lapis baja depan memiliki ketebalan rata-rata 51 mm, miring untuk meningkatkan perlindungan efektif tanpa menambah berat berlebih.
Meriam utama 75 mm dipasang di tengah menara dan dapat dinaikkan atau diturunkan dengan mekanisme hidrolik sederhana. Awak terdiri dari 5 orang, komandan, penembak, pengisi peluru, pengemudi, dan asisten pengemudi. Prototipe M4 pertama selesai di pabrik Rock Island Arsenal pada akhir tahun 1941. Pengujian awal mengonfirmasi bahwa kendaraan tersebut menawarkan kemampuan manuver yang baik dan perawatan yang mudah dijangkau. Para teknisi menyoroti bahwa mesin dapat dilepas dalam beberapa jam, sebuah keuntungan penting bagi sistem logistik yang direncanakan. Konstruksinya didasarkan pada pertukaran komponen. Setiap bagian dapat diganti dengan bagian lain yang dibuat di bengkel yang berbeda. Filosofi itu akan memungkinkan puluhan perusahaan bekerja secara paralel tanpa mengubah kompatibilitas akhir. Ordnance Department segera memutuskan untuk menjadikan desain tersebut sebagai standar produksi. Kontrak disetujui dengan American Locomotive, Baldwin Locomotive, Chrysler, Pressed Steel Car, dan Pullman Standard, di antara yang lainnya. Setiap pabrik harus mengikuti cetak biru resmi dan menyerahkan kendaraan yang sudah jadi untuk inspeksi militer. Tujuannya adalah untuk mencapai pembuatan bulanan yang konstan dan menjamin suku cadang yang identik. Sistem kontrol mengadopsi standar toleransi yang sangat presisi. Setiap sekrup, roda gigi, dan pelat memiliki ukuran yang ditentukan untuk memastikan penggantiannya di bengkel manapun. Standarisasi tidak hanya mengurangi biaya, juga memastikan bahwa tank dapat terus beroperasi tanpa gangguan yang berkepanjangan. M4A1 adalah versi seri pertama, dibangun dengan lambung baja tuang. Mesin Continental R975 radial 9 silinder berpendingin udara menghasilkan 400 tenaga kuda. Kecepatannya mencapai 38 km per jam di jalan raya dan memiliki jangkauan sekitar 160 km. Tak lama kemudian dikembangkan M4 dengan lambung las dan M4A2 yang digerakkan oleh mesin diesel General Motors 6046 berkekuatan 375 tenaga kuda. Setiap varian ditugaskan ke pabrik-pabrik tertentu sesuai dengan ketersediaan mesin. M4A3 memperkenalkan Ford GAA 8 silinder dan 500 tenaga kuda yang dirancang khusus untuk tank. Keragaman penggerak tersebut diintegrasikan ke dalam kerangka struktural yang sama tanpa mengubah distribusi internal. Rahasia proyek ini terletak pada konsep modularitas. Departemen Teknik menetapkan sistem peninjauan berkelanjutan. Laporan lapangan dan pengujian pabrik dianalisis untuk memperkenalkan peningkatan tanpa menghentikan produksi. Pada tahun 1942 dudukan menara dimodifikasi, jahitan las diperkuat, dan tangki bahan bakar diperluas. Penyangga eksternal untuk perkakas dan suku cadang juga ditambahkan. Periskop komandan diganti dengan yang memiliki bidang pandang lebih baik, dan rem moncong meriam dirancang ulang untuk mengurangi sentakan balik. Setiap perubahan dicatat dalam buletin teknis yang didistribusikan ke semua pabrik, menjamin bahwa modifikasi diterapkan secara merata. Filosofi yang memandu program ini adalah kesederhanaan mekanis. Para insinyur memprioritaskan solusi yang mudah dibuat dan diperbaiki. Sistem suspensi misalnya dapat dibongkar dalam beberapa bagian tanpa melepas seluruh rantai tank. Roda pembalik disekrup pada penyangga yang mudah dijangkau. Filter udara dan radiator dipasang dengan pengait cepat. Setiap elemen interior dipikirkan untuk memudahkan pekerjaan perawatan unit perbaikan. Pada panel kontrol pengemudi, indikator dasar dikonsentrasikan, tekanan oli, suhu, tingkat bahan bakar, dan kecepatan. Instruksi servis dicetak pada pelat logam di samping kendali utama. Produksi massal dimulai pada pertengahan tahun 1942 dan berkembang dengan cepat. Chrysler Defense Arsenal di Detroit beroperasi dengan jalur perakitan yang mirip dengan otomotif, di mana setiap stasiun melakukan tugas tertentu. Bagian-bagian tiba dengan label dan siap untuk dirakit. Dalam lingkungan tersebut, kualitas lebih bergantung pada kontrol proses daripada keterampilan individu. Inspektur militer mengawasi kalibrasi meriam, kekerasan baja, dan keselarasan lambung. Tank yang sudah jadi menjalani uji kemudi dan tembak sebelum diterima. Hanya kendaraan yang memenuhi toleransi yang masuk ke depot distribusi. Sistem varian diperluas seiring meningkatnya kebutuhan tentara.
Model-model dengan mesin dan konfigurasi listrik yang berbeda dikembangkan, tetapi semuanya berbagi sasis dasar yang sama. M4A4 menggunakan mesin multibang Chrysler A57 berkekuatan 425 tenaga kuda dan lambung yang diperpanjang untuk menampungnya. M4A6 yang kurang umum menggabungkan mesin diesel Caterpillar radial dengan struktur yang diperkuat. Perbedaan eksternal sangat minim. Seorang pengamat dapat mengenalinya dari jenis kisi belakang atau bentuk penutup mesin. Dalam dokumen resmi dicatat lebih dari selusin subvarian, semuanya kompatibel dalam komponen-komponen penting. Standarisasi juga mencakup amunisi dan sistem kelistrikan. Meriam 75 dan 76 mm menggunakan proyektil dengan selongsong yang identik dan mekanisme penutup yang seragam. Radio dipasang di kompartemen yang sama dengan koneksi colokan cepat. Rantai baja berukuran 23 inci dapat diganti dengan yang berbahan karet tanpa mengubah roda gigi penggerak. Segalanya berorientasi pada efisiensi. Ketika sebuah pabrik memperkenalkan peningkatan, Ordnance Department menjadikannya norma umum. Dengan demikian, proyek tersebut berkembang tanpa kehilangan koherensi. Menjelang akhir tahun 1943, jalur perakitan beroperasi di lebih dari selusin pabrik dan mengirimkan ribuan unit setiap bulan. Catatan inspeksi menunjukkan bahwa M4 mempertahankan persentase penerimaan di atas 95%. Jalur suku cadang memasok bengkel perawatan dan manual perbaikan terus diperbarui. Produksi massal telah mencapai tingkat koordinasi yang memungkinkan penggantian suku cadang dari satu model dengan model lainnya tanpa kesulitan. Konsep tank standar telah menjadi kenyataan teknis dan administratif. M4 Sherman lahir, kemudian sebagai hasil dari ide yang jelas, menciptakan kendaraan yang praktis, tahan lama, dan mudah beradaptasi. Desainnya kurang merespons pencarian kompleksitas daripada kebutuhan akan keseragaman. Setiap komponen mencerminkan niat untuk menjaga ketersediaan semaksimal mungkin. Di kantor Ordnance Department dianggap bahwa kekuatan sejati suatu tentara tidak hanya bergantung pada jumlah tank, tetapi pada kemampuan untuk menjaganya tetap berjalan. Oleh karena itu, M4 dirancang sebagai bagian dari sistem lengkap, di mana produksi, perawatan, dan logistik berfungsi dengan presisi yang sama. Ketika tahun 1943 berakhir, proyek tersebut telah terkonsolidasi. Puluhan ribu unit keluar dari pabrik mengikuti cetak biru yang sama dan standar yang sama. Varian-varian tersebut hidup berdampingan tanpa konflik suku cadang. Tank sedang Amerika Serikat telah menjadi mesin yang tidak hanya menjawab kebutuhan taktis, tetapi juga konsepsi industri. Logikanya adalah standarisasi total dari sebuah negara yang memahami perang sebagai masalah organisasi teknis. Dan dalam struktur yang teratur itu, Sherman adalah bagian pusat dari sistem yang tanpa bergantung pada hiasan atau teori, berfungsi dengan presisi dan ketetapan. Batas mesin perang, penggunaan dan keausan. Dampak perang yang terus-menerus terhadap desain tank merupakan faktor krusial untuk memahami bagaimana mesin perang yang dirancang di laboratorium dan pabrik berperilaku di medan perang. Pada tahun 1940, kemampuan industri perang Jerman untuk memobilisasi dan mempertahankan pasukan lapis bajanya diuji dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Invasi Prancis dan kemajuan melalui Afrika Utara menandai dimulainya siklus keausan industri bagi pasukan Jerman. Dan keausan yang sama itu memengaruhi efektivitas kendaraan tempur yang sebelumnya telah menunjukkan keunggulannya. Pada awal perang, tank-tank Jerman memiliki keunggulan teknologi yang besar, tetapi mereka segera menyadari bahwa kemampuan mereka untuk mempertahankan keunggulan tersebut terbatas. Meskipun desain tank Jerman berfokus pada kecepatan dan kemampuan untuk menembus pertahanan musuh, dalam praktiknya, kebutuhan logistik dan kapasitas perawatan mulai menunjukkan kelemahan. Dalam pertempuran di Prancis dan di Afrika, upaya untuk menjaga tank tetap operasional menjadi tantangan yang konstan. Paparan terus-menerus terhadap keausan fisik dan permintaan suku cadang menambah masalah yang bahkan lebih besar, meningkatnya kelangkaan sumber daya. Kendaraan tempur yang sebelumnya mendominasi terkena dampak ekonomi perang yang tidak lagi dapat menopang biaya operasionalnya yang tinggi seiring kemajuan konflik.
Dalam kampanye Afrika, panas ekstrim dan kondisi medan berkontribusi pada keausan tank. Meskipun produksi meningkat, kualitas persenjataan dan keandalan kendaraan memburuk dengan cepat. Kendaraan tempur Jerman terpaksa beroperasi dengan ritme yang tidak berkelanjutan karena kurangnya sumber daya dan ketegangan yang muncul di dalam struktur industri Jerman itu sendiri. Terlepas dari jumlah produksi yang sangat besar, industri Jerman kewalahan oleh tuntutan perang yang mengakibatkan kegagalan mekanis dan kesulitan logistik yang tidak diperkirakan pada awal konflik. Di sisi lain, tank sekutu, khususnya Sherman, dirancang dengan pola pikir yang lebih pragmatis, fokus pada produksi massal dan kemudahan perawatan yang memungkinkan mereka mempertahankan tingkat ketersediaan yang lebih tinggi selama perang. Perbedaan antara pasukan Jerman dan sekutu ini bukan hanya faktor desain, tetapi juga cerminan dari kapasitas industri yang mendasarinya. Sekutu, dengan infrastruktur yang lebih kuat dan kapasitas produksi yang lebih fleksibel, mampu beradaptasi lebih cepat terhadap tuntutan konflik. Tank Sherman, di sisi lain, menunjukkan efektivitasnya tidak hanya dalam pertempuran, tetapi dalam kemampuannya untuk tetap operasional meskipun ada keausan terus-menerus. Tank-tank sekutu, berbeda dengan tank-tank Jerman, dirancang untuk menahan perang keausan dengan penekanan pada kesederhanaan dan pertukaran suku cadang. Seiring perang yang berkepanjangan, menjadi jelas bahwa tank-tank Amerika Serikat dapat diperbaiki dan dirawat di medan perang dengan kemudahan yang relatif, yang memberi mereka keunggulan strategis dalam perang keausan. Proses produksi tank-tank Jerman dalam perang terus ditandai oleh ketegangan internal, terutama terkait dengan kelangkaan bahan baku dan meningkatnya tekanan dari tuntutan militer. Terlalu banyak sumber daya diarahkan pada pembangunan kendaraan lapis baja dan produksi senjata tanpa pertimbangan yang memadai terhadap kebutuhan logistik dan perawatan. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas kendaraan tempur Jerman seiring berjalannya perang. Kurangnya suku cadang dan ketidakmampuan untuk mempertahankan aliran produksi efektif yang konstan berkontribusi pada pengikisan kapasitas operasional tentara Jerman. Mengenai adaptasi tank-tank Jerman terhadap perang yang terus berlanjut, teknologi dan strategi pertempuran sepenuhnya terlampaui oleh tuntutan perang keausan. Meskipun tank Jerman tetap hebat di awal konflik, efektivitasnya terkikis oleh kesulitan logistik, rendahnya tingkat perbaikan dan kelebihan beban produksi industri. Sebaliknya, sekutu dapat beradaptasi dengan fleksibilitas yang lebih besar yang memungkinkan mereka untuk menyeimbangkan jumlah tank yang tersedia dengan kebutuhan perawatan dan produksi. Pendekatan pragmatis sekutu dalam hal desain dan produksi pada akhirnya terbukti menjadi keunggulan yang menentukan dalam perang keausan yang berkembang. Tank seperti Sherman, karena dirancang dengan fokus pada kemudahan penggunaan dan produksi massal, mampu tetap operasional lebih lama daripada rekan-rekan Jermannya. Kesulitan yang dihadapi Jerman selama perang bukan hanya produk dari desain yang tidak sempurna, tetapi juga dari habisnya sumber daya industri mereka yang menyebabkan penurunan kapasitas kendaraan tempur untuk memenuhi tuntutan perang yang terus-menerus. Ilusi keseimbangan kemenangan tanpa penopang. Antara 1942 dan 1943, struktur militer Jerman masih memproyeksikan citra kekuatan. Di garis depan tercatat kemenangan-kemenangan lokal dan banyak pertempuran seolah mengonfirmasi keunggulan taktis pasukannya. Namun, di balik penampilan itu, mesin ekonomi yang menopang upaya perang mulai retak. Keseimbangan antara produksi dan kerugian mulai hancur tepat saat tentara mencapai pengerahan maksimalnya. Ekonomi Jerman dapat mengganti sebagian dari material yang hilang, tetapi tidak dapat mempertahankan ritme kehancuran yang dipaksakan oleh perang keausan yang berkepanjangan. Seiring konflik berlanjut, angka-angka mengungkapkan tren yang tidak dapat diubah. Pada tahun 1942 produksi persenjataan telah tumbuh, tetapi kebutuhan garis depan meningkat lebih cepat. Pabrik-pabrik bekerja tanpa henti, dan meskipun demikian mereka tidak berhasil menutupi kerugian harian. Kementerian Persenjataan di bawah arahan Albert Speer mengatur ulang sumber daya untuk meningkatkan hasil industri. Shift diperpanjang, konsumsi sipil dikurangi, dan distribusi material disentralisasi. Hasilnya adalah peningkatan sementara dalam volume produksi, tetapi kerugian di lapangan melampaui keuntungan statistik apapun.
Laporan-laporan dari OKW, Komando Tinggi, menunjukkan bahwa tentara menerima lebih banyak material daripada yang secara teori dibutuhkan untuk satu kampanye tunggal, tetapi kurang dari yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasi 1 tahun penuh. Sistem transportasi yang jenuh menunda pengiriman. Kereta-kereta yang membawa bala bantuan ke satu garis depan tiba terlalu lambat untuk menggantikan unit-unit yang hancur. Pada pertengahan tahun 1943, neraca Speer menunjukkan bahwa setiap kemenangan menelan biaya lebih besar daripada yang dapat diganti oleh industri. Proporsi antara kerugian dan produksi mencapai titik kritis. Untuk setiap satu tank atau pesawat baru, 2 atau 3 hancur dalam pertempuran. Paradoks Jerman terletak pada organisasinya sendiri. Rezim telah berhasil mengintegrasikan ekonomi sipil dan militer, tetapi integrasi itu tidak dapat mengompensasi kurangnya bahan baku maupun inferioritas demografis. Ekspansi teritorial pada tahun-tahun awal memberikan tenaga kerja dan sumber daya, tetapi juga jalur pasokan baru yang sulit dilindungi. Setiap kemenangan menambah lebih banyak wilayah untuk dipertahankan, lebih banyak jalan untuk dirawat, dan lebih banyak orang untuk diberi makan. Pabrik-pabrik bekerja dengan bahan pengganti, dan kualitas produk mulai menurun. Apa yang pada tahun 1940 telah menjadi simbol efisiensi berubah menjadi beban. Pada tahun 1943, upaya perang mencapai titik puncaknya. Pabrik-pabrik produksi melampaui tingkat sebelumnya, tetapi kinerja nyata menurun. Penggunaan pekerja asing, tawanan, dan orang-orang yang terusir mengompensasi sebagian kekurangan personel ahli, meskipun dengan hasil yang tidak merata. Laporan internal menunjukkan penurunan ketelitian kerja dan peningkatan cacat manufaktur. Speer bersikeras bahwa produksi harus dipertahankan berapapun biayanya, tetapi sumber daya dasar, batu bara, baja, bahan bakar, mulai langka. Angka-angka resmi mencerminkan kontradiksi tersebut. Lebih banyak kendaraan yang dibuat, lebih sedikit kapasitas untuk menopangnya di garis depan. Tentara itu sendiri menyadari masalahnya. Di kantor-kantor di Berlin, para komandan menunjukkan bahwa penggantian tiba tanpa suku cadang lengkap atau dengan cacat yang membuatnya tidak dapat digunakan. Rantai logistik melemah karena kurangnya transportasi yang aman. Pengeboman sekutu di Ruhr, Hamburg, dan Berlin menambah hambatan baru. Gangguan pada pasokan listrik dan penghancuran bengkel-bengkel menyebabkan penundaan kronis. Dalam konteks itu, setiap kemenangan taktis di darat mewakili pengeluaran yang tidak bisa lagi diserap oleh ekonomi. Jerman mempertahankan inisiatif militer untuk waktu yang lama, tetapi inisiatif itu didasarkan pada ilusi keseimbangan. Sementara pasukannya memperoleh keberhasilan lokal, sekutu membangun jaringan produksi yang terkoordinasi dan mandiri. Pada tahun 1942, Britania Raya dan Amerika Serikat telah menyingkronkan industri perang mereka melalui kesepakatan pembagian tugas. Beberapa membuat mesin, yang lain merakit badan pesawat atau sasis. Kerjasama itu, yang tidak terlihat di medan perang, mengubah keunggulan material menjadi alat yang menentukan. Faktor penentunya bukanlah volume absolut persenjataan, melainkan kemampuan untuk mempertahankannya seiring waktu. Sementara sekutu dapat dengan cepat mengganti tank dan pesawat yang hancur, di Jerman setiap kerugian berarti proses rekonstruksi yang berkepanjangan. Perbedaan itu tercermin dalam laporan industri tahun 1943, di mana pertumbuhan produksi mulai stagnan pada saat yang sama ketika kerugian terus meningkat. Perbedaan tersebut diperparah dengan perang udara. Pengeboman sekutu mengurangi produksi baja dan bahan bakar sintetis Jerman. Setiap serangan memaksa pengalihan ribuan pekerja ke perbaikan mendesak. Pabrik-pabrik beroperasi pada interval yang tidak teratur, dan kereta-kereta yang memuat suku cadang atau bahan baku tertahan selama berhari-hari. Gangguan progresif itu mengikis kemampuan Reich untuk menopang upaya militernya. Pada tahun 1944, angka resmi menunjukkan peningkatan dalam total produksi senjata, tetapi persentase material yang efektif dapat digunakan menurun. Sebagian persenjataan tetap tidak lengkap atau tanpa transportasi yang tersedia. Respons sekutu berkembang sebagai proses pembelajaran akumulatif. Mulai tahun 1942, Komando Barat mengembangkan strategi berdasarkan koordinasi antar benua.
Produksi industri terhubung dengan logistik transportasi dan dengan perencanaan operasional. Konvoi pasokan, jalur kereta api, dan pelabuhan diperlakukan sebagai bagian dari sistem yang sama. Jerman, sebaliknya, beroperasi dengan struktur yang terpisah. Administrasi ekonomi, tentara, dan partai bertindak secara paralel. Kurangnya kohesi itu melipat gandakan kesalahan. Antara tahun 1943 dan 1944, celah antara keberhasilan taktis dan kemampuan nyata untuk menopang perang menjadi tidak dapat diubah. Meskipun pasukan Jerman masih mencapai kemenangan lokal, sistem yang mendukung mereka tidak lagi dapat menyerap biayanya. Kerugian yang terakumulasi melampaui kapasitas penggantian, sementara sekutu mempertahankan aliran penggantian yang konstan. Perencanaan Jerman, yang kaku dan tanpa cadangan yang cukup, runtuh ketika ritme konflik melampaui perkiraannya, dan struktur yang telah menopang perang mulai hancur. Laporan ekonomi akhir tahun 1944 mengonfirmasi bahwa celah antara produksi dan kerugian sudah pasti. Pabrik-pabrik spare beroperasi dalam kondisi ekstrem dengan pengeboman harian dan kelangkaan material. Meskipun demikian, catatan resmi mempertahankan angka-angka optimis. Statistik menyembunyikan kenyataan. Bagian yang semakin besar dari persenjataan yang diproduksi tidak pernah sampai ke garis depan. Transportasi yang runtuh, penghancuran jalan raya, dan kurangnya bahan bakar mengubah upaya industri menjadi rantai yang tidak lengkap. Hasilnya mulai ditentukan ketika perang menjadi masalah kontinuitas daripada pertempuran yang terisolasi. Keberhasilan Jerman yang terbatas pada medan terdekat tidak berhasil menopang keseluruhan upaya perang. Perbedaan yang menentukan terletak pada kemampuan sekutu untuk mempertahankan aliran sumber daya, produksi, dan penggantian yang konstan di sepanjang konflik. Pada akhir tahun 1944, keunggulan Jerman dalam duel lokal telah kehilangan makna. Setiap bentrokan menghabiskan sumber daya yang tidak dapat diganti. Negara telah memobilisasi segala yang tersedia, tetapi musuh melipat gandakan produksinya dan menjaga rute pasokannya tetap utuh. Keseimbangan pecah tanpa perlu kekalahan yang menentukan. Angka-angka lebih dari pertempuran menunjukkan hasilnya. Kekuatan yang dapat mengganti kerugiannya akhirnya menang atas kekuatan yang hanya bisa mengumpulkan kemenangan yang terisolasi. Duel palsu itu diselesaikan di pabrik-pabrik daripada di medan pertempuran. Jerman, yang selama bertahun-tahun telah mempercayai presisi taktis dan disiplin industrinya, menemukan bahwa perang modern tidak dimenangkan dengan mesin yang sempurna, melainkan dengan organisasi yang mampu menopangnya. Sekutu memahaminya tepat waktu. Dan ketika Reich menghabiskan cadangannya, perbedaan antara memenangkan pertempuran dan memenangkan perang menjadi mutlak. Menjaga tank tetap hidup. Dalam setiap perang mekanis, kelangsungan hidup sebuah tank bergantung pada desainnya maupun kerja keras dari mereka yang menjaganya tetap bergerak. Dalam manual teknis Departemen Artileri, Sherman digambarkan sebagai kendaraan yang membutuhkan perhatian terus-menerus. Setiap komponen harus diperiksa sesuai dengan jadwal perawatan yang tepat. Seluruh awak dan personel pendukung membentuk rantai yang tidak terpisahkan. Prioritasnya adalah menjaga setiap mesin siap beroperasi tanpa mempedulikan kondisi medan atau cuaca. Para awak menerima pelatihan dasar mekanik sebelum memasuki masa tugas. Mereka belajar mengidentifikasi suara anomali pada mesin, mengenali kebocoran oli, dan memeriksa tekanan sistem hidrolik. Di pangkalan pelatihan, latihan pembongkaran parsial kendaraan ditetapkan, di mana para prajurit berlatih mengganti filter, busi, dan tali kipas. Tujuannya adalah agar setiap anggota tim tahu bagaimana melakukan intervensi ketika tidak ada teknisi di dekatnya. Para instruktur menekankan pada pencegahan, membersihkan, melumasi, dan menyetel jauh lebih efektif daripada memperbaiki setelah terjadi kerusakan. Manual perawatan M4 menunjukkan rutinitas harian, mingguan, dan bulanan. Setiap hari, pengemudi memverifikasi tingkat bahan bakar, oli mesin, dan tekanan udara pada roda penegang. Penembak memeriksa sistem putaran kubah dan mekanisme pengangkatan meriam. Pengisi peluru harus menjaga penutup tetap bersih dan memeriksa kondisi proyektil.
Giliran kerja dilakukan mengikuti daftar periksa yang dicatat pada tabel logam yang terpasang di bagian dalam lambung. Semuanya dilakukan secara teratur dan tanpa pengecualian. Operasi pemeliharaan tingkat menengah menjadi tanggung jawab peleton perbaikan. Tim-tim ini bepergian bersama batalion lapis baja dan memiliki truk yang dilengkapi dengan peralatan berat, derek, dan suku cadang. Tugas mereka termasuk mengganti mesin, transmisi, atau suspensi yang rusak. Desain modular Sherman memudahkan pekerjaan tersebut. Mesin dapat dilepas dalam waktu kurang dari 6 jam menggunakan derek portabel. Kotak roda gigi dikeluarkan melalui bagian depan setelah membongkar pelindung kompartemen. Bagian yang rusak dikirim ke bengkel regional, di mana bagian tersebut dibangun kembali dan dikembalikan ke sirkuit logistik. Bengkel berjalan diatur berdasarkan tingkatan. Tingkat pertama sesuai dengan unit lapangan yang bertanggung jawab atas perbaikan cepat. Tingkat kedua berada di gudang perantara dan melakukan pekerjaan rekonstruksi parsial. Tingkat ketiga, yang terletak di area pasokan besar, melakukan pemeriksaan menyeluruh. Setiap tingkat memiliki mekanik khusus yang mengikuti pedoman manual teknis TM 9731A. Dokumen ini menjelaskan langkah demi langkah prosedur untuk membongkar setiap sistem kendaraan, mulai dari suspensi hingga generator listrik. Penggantian komponen adalah bagian dari rencana pemeliharaan preventif. Mesin radial Continental memiliki masa pakai yang terbatas dan harus diganti setelah sejumlah jam pengoperasian tertentu. Para mekanik mencatat pada lembar kontrol setiap penggantian, menunjukkan tanggal, nomor seri, dan jam penggunaan. Hal yang sama terjadi dengan rantai tank, roda jalan, dan roda gigi transmisi. Suku cadang disimpan di gudang yang diberi label dengan kode standar, sehingga bengkel manapun dapat mengidentifikasi komponen yang sesuai tanpa margin kesalahan. Sistem kelistrikan membutuhkan perhatian khusus. Getaran terus-menerus memengaruhi kontak dan sekering, sehingga sering diperiksa. Radio dilindungi dengan penutup karet untuk menghindari hubungan arus pendek. Dalam manual ditentukan bahwa setelah setiap hari kerja, awak harus memutuskan sambungan peralatan dan membersihkan terminal dengan kain kering. Baterai dan alternator juga diperiksa, memastikan tegangan tidak turun di bawah tingkat operasional. Rutinitas pembersihan adalah wajib. Debu dan lumpur mengurangi massa pakai sistem yang bergerak. Setiap tank membawa sikat, sekop, dan kain di dalam kompartemen yang ditentukan. Para prajurit menggunakannya pada akhir setiap hari kerja untuk menghilangkan sisa tanah dan minyak. Rantai tank dibersihkan dengan sikat logam dan roda penyangga diperiksa satu persatu. Perhatian diberikan pada keausan gigi penggerak yang bisa pecah jika menumpuk batu. Manual merekomendasikan agar permukaan tetap bebas dari kotoran untuk menghindari getaran berlebihan dan kehilangan traksi. Sistem pendinginan dan bahan bakar juga membutuhkan perawatan terus-menerus. Filter udara dilepas untuk membuang kotoran. Di area berdebu, filter ganda digunakan. Radiator dikuras setiap minggu untuk menghindari penyumbatan. Kontrol bahan bakar mencakup deteksi kebocoran dan pembuangan air yang terkumpul di dalam tangki. Para mekanik tahu bahwa sedikit kelembapan dapat menyumbat pompa utama. Oleh karena itu, inspeksi dilakukan dengan senter dan pemeriksaan logam sebelum setiap pengisian ulang. Masa pakai meriam bergantung pada perawatan saat penembakan dan pembersihan setelahnya. Setelah setiap sesi penembakan, penutup dilepas dan dilumasi dengan oli tahan suhu tinggi. Proyektil yang cacat segera dibuang. Perawatan tabung mencakup verifikasi keselarasan dan pembersihan dengan sikat panjang yang dibasahi pelarut. Proses tersebut memakan waktu lebih dari 1 jam, tetapi menjamin presisi senjata. Para awak belajar melakukan perbaikan darurat di lapangan. Manual tersebut menjelaskan cara mengganti satu mata rantai tank, mengganti roda penegang, atau menyetel kabel sistem rem tanpa alat bengkel. Setiap tank membawa kotak berisi kunci-kunci, palu, kabel baja, dan suku cadang dasar. Para instruktur menegaskan bahwa tank harus dapat kembali dengan kemampuannya sendiri selama memungkinkan. Jika kerusakan tergolong parah, bantuan diminta dari kendaraan pemulihan M32 yang dilengkapi dengan derek, winch, dan mesin las listrik. Para mekanik dari kendaraan pemulihan tersebut dianggap sebagai spesialis. Tugas mereka terdiri dari menderek tank yang rusak,
mengangkat mesin, dan melakukan pengelasan darurat. Mereka bekerja dalam giliran kerja terus-menerus, seringkali di bawah kondisi ekstrim. Tim-tim ini sangat penting untuk menjaga ketersediaan operasional. Setiap unit lapis baja memiliki setidaknya satu peleton pemulihan yang ditugaskan. Kehadiran mereka memastikan bahwa kendaraan yang rusak kembali bertugas dalam waktu sesingkat mungkin. Proses rekonstruksi mengikuti siklus yang tepat. Ketika sebuah tank mengalami kerusakan struktural yang dapat diperbaiki, tank tersebut dikirim ke bengkel regional. Di sana, tank dibongkar sepenuhnya, mesin, transmisi, kubah, sistem listrik, dan suspensi. Bagian-bagian yang masih berguna dibersihkan dan dikatalogkan. Bagian-bagian yang tidak dapat digunakan dilelehkan untuk membuat suku cadang. Kemudian lambung diperbaiki dan komponen yang telah dibangun kembali dipasang. Akhirnya, tank tersebut menerima nomor seri baru dan dimasukkan kembali ke dalam inventaris. Metode ini memungkinkan pemulihan sebagian besar material tanpa perlu memproduksi unit baru. Pelatihan para awak juga mencakup penggunaan pelumas, bahan bakar, dan peralatan yang tepat. Setiap jenis oli ditandai berdasarkan suhu dan viskositas, dan penggunaan yang salah dapat menyebabkan kerusakan parah. Manual menentukan pelumas mana yang harus diterapkan pada setiap musim. Di iklim dingin digunakan oli densitas rendah, sementara di wilayah hangat digunakan produk yang lebih kental. Pengemudi harus memeriksa label sebelum setiap pengisian ulang. Sistem pasokan diatur untuk memfasilitasi penggantian cepat. Gudang utama menyimpan suku cadang yang diklasifikasikan berdasarkan nomor seri dan model mesin. Perintah dikirim melalui radio dan dipenuhi dalam hitungan jam. Setiap paket mencakup manual pemasangan dan peralatan dasar. Personel teknis bekerja dalam koordinasi dengan petugas pemeliharaan dari setiap batalion, menyimpan catatan harian konsumsi dan perbaikan. Informasi tersebut memberikan data bagi laporan logistik Departemen Artileri yang menentukan pengiriman di masa depan. Di bengkel, para pengawas mengontrol waktu perbaikan. Tugas dibagi menjadi beberapa bagian: pembongkaran, pembersihan, penggantian, penyetelan, dan pengujian. Tank hanya bisa kembali bertugas setelah lulus inspeksi akhir. Catatan mencakup tanggal, jenis intervensi, dan suku cadang yang digunakan. Setiap kegagalan yang terdeteksi pada jam-jam pertama pengoperasian segera dilaporkan untuk dianalisis. Dengan demikian, sistem umpan balik berkelanjutan dibangun yang memungkinkan peningkatan prosedur tanpa mengubah produksi. Pemeliharaan Sherman pada dasarnya adalah proses metodis yang didasarkan pada disiplin dan pandangan ke depan. Kombinasi manual yang tepat, suku cadang yang dapat dipertukarkan, dan awak yang terlatih memungkinkan kendaraan tetap operasional untuk jangka waktu lama. Tidak ada komponen yang dibiarkan begitu saja. Setiap baut memiliki nomor, setiap operasi memiliki instruksi, setiap tugas memiliki waktu yang ditentukan. Kehidupan tank bergantung pada keteraturan tak terlihat yang menyatukan pabrik, bengkel, dan manusia dalam satu rutinitas yang sama. Jadi, menjaganya tetap hidup lebih dari sekadar memperbaikinya. Itu adalah memenuhi urutan tepat yang menjamin bahwa mesin tetap menjadi alat yang dapat diandalkan di tengah perang yang menuntut ketekunan lebih dari sekadar kepahlawanan. Tank yang ditangkap, Jerman membuka diri kepada musuh. Ketika contoh pertama dari tank menengah Amerika Serikat ditangkap dalam keadaan utuh, para insinyur Jerman menerima perintah untuk memeriksanya secara mendalam. Unit inspeksi teknis memindahkan kendaraan-kendaraan tersebut ke lapangan pengujian di Kummersdorf dan Berka, di mana kendaraan tersebut dibongkar sepenuhnya. Tujuannya bukan untuk mereplikasi desainnya, melainkan untuk memahami strukturnya, metode perakitannya, dan logika pengoperasiannya. Laporan teknis yang disimpan dalam arsip Heereswaffenamt menunjukkan bahwa minat utama terletak pada bentuk organisasi interior dan cara kendaraan tersebut dikonsep sebagai produk industri. Langkah pertama adalah pencatatan fotografis dan dimensi dari kendaraan yang ditangkap. Dari pemeriksaan tersebut, teknisi Jerman menemukan bentuk organisasi internal yang berbeda dari milik mereka, berdasarkan identifikasi sistematis komponen dan prosedur yang seragam. Pengamatan tersebut memperkuat kesimpulan yang sudah jelas bagi para insinyur Reich.
Tank musuh tidak bergantung pada pengetahuan individu operator, melainkan pada tatanan teknis yang memungkinkan untuk membongkar, mengganti, dan merakit kembali setiap sistem tanpa penyesuaian khusus. Laporan dari tim persenjataan menyoroti distribusi internal kompartemen tempur. Kubah dapat dibongkar dengan alat-alat umum dan memiliki baut akses cepat. Di bagian dalam, mekanisme putaran dan elevasi dipasang pada penyangga modular yang memungkinkan untuk melepasnya tanpa membongkar lambung. Setiap subsistem, listrik, hidrolik dan mekanik dapat diisolasi tanpa mengganggu yang lain. Dokumentasi teknis mencakup denah yang disederhanakan dan sistem penomoran seragam yang sesuai dengan manual pabrik. Selama pembongkaran mesin, para insinyur mencatat dimensi dan berat penggerak radial tersebut. Saat membandingkannya dengan mesin Maybach, mereka mengamati perbedaan jelas dalam filosofi desain. Mesin Amerika Serikat menggunakan penyangga karet untuk mengurangi getaran dan memperpanjang masa pakai unit tersebut. Sambungan bahan bakar dan oli dipasang menggunakan klem standar yang mudah diganti. Kendaraan tersebut tidak dirancang untuk memeras performa maksimal, melainkan untuk menyederhanakan perakitan, penggunaan, dan penggantian komponen. Laporan tersebut juga menjelaskan tata letak kontrol awak. Posisi pengemudi menyajikan tuas dengan jarak tarik pendek, indikator listrik yang jelas, dan pedal dengan respons halus. Panel instrumen mengelompokkan informasi penting dalam satu bagan saja. Komandan memiliki kursi putar dan periskop pandangan luas. Semuanya diarahkan untuk mengurangi upaya fisik dan memungkinkan awak yang berbeda untuk mengoperasikan kendaraan tanpa adaptasi yang lama. Dalam dokumen Heereswaffenamt, digarisbawahi kualitas pengelasan dan material yang seragam. Sambungan lambung disatukan dengan jalur las yang kontinu dan teratur. Baja menunjukkan homogenitas yang dikaitkan dengan proses pengecoran standar. Meskipun pelindung baja tidak mencapai ketebalan model Jerman, kemiringannya dan presisi perakitannya menawarkan ketahanan yang memadai. Penekanan bukan pada perlindungan yang berlebihan, melainkan pada keandalan struktural yang dapat diulang. Studi tentang sistem suspensi mengonfirmasi logika tersebut. Setiap unit roda dan pegas membentuk modul independen. Saat melepas satu unit tersebut dapat diganti tanpa memengaruhi sisa sasis lainnya. Pada tank Jerman, suspensi terintegrasi dalam struktur dan membutuhkan pembongkaran yang kompleks. Para insinyur menyimpulkan bahwa kendaraan musuh memprioritaskan kontinuitas layanan dan kecepatan perbaikan di atas penyempurnaan teknis. Kompartemen mesin menawarkan lebih banyak contoh standarisasi. Pompa, filter, dan katup dipasang pada panel yang dapat dilepas, semuanya diberi nomor sesuai dengan katalog umum yang direproduksi di semua pabrik. Saat memeriksa manual yang ditemukan di dalam tank, para teknisi memahami bahwa angka-angka tersebut memungkinkan penggantian unit lengkap tanpa penyesuaian individu. Di Jerman, sebaliknya, variasi antar produsen mempersulit kompatibilitas total suku cadang. Pengujian statis mencakup pengukuran kebisingan, getaran, dan suhu. Catatan menunjukkan pengoperasian yang stabil dan ventilasi yang efektif. Penutup akses dapat dibuka tanpa alat khusus, dan titik-titik pemeriksaan diatur mengikuti logika pemeliharaan. Instruksi yang sama berlaku untuk semua unit, tanpa memandang pabrik asalnya. Bagi para insinyur Jerman, keseragaman itu terbukti sama mencerahkannya dengan desain itu sendiri. Kontras dengan model Jerman sangat nyata. Pada Panther, setiap komponen menjawab rekayasa yang presisi namun kompleks, dengan toleransi sangat ketat yang menuntut teknisi berpengalaman dan jam penyetelan yang lama. Pada Sherman, elemen-elemen dibuat dengan margin lebar yang memungkinkan pertukaran cepat tanpa kehilangan fungsionalitas. Itu bukanlah mesin yang luar biasa dalam hal tenaga atau pelindung baja, tetapi merupakan kendaraan yang dirancang untuk beroperasi secara terus-menerus. Analisis akhir menyimpulkan bahwa tank Amerika Serikat lebih mewakili sebuah metode daripada sebuah mesin yang terisolasi. Kesederhanaan desain, pengulangan yang terkontrol, dan aksesibilitas sistem mencerminkan cara industri sipil negara musuh bekerja. Ini bukan hanya tentang senjata, melainkan ekspresi praktis dari ekonomi yang diorganisir untuk mendukung upaya yang berkepanjangan. Studi tentang tank-tank yang ditangkap tidak memberikan efek langsung pada produksi Jerman, tetapi meninggalkan kesan yang mendalam.
Di bengkel-bengkel Kummersdorf, suku cadang, pelat, dan manual disimpan untuk referensi di masa mendatang. Beberapa pengamatan dimasukkan ke dalam program instruksi teknis. Tujuannya bukan untuk meniru musuh, melainkan untuk memahami apa yang memungkinkan kendaraan mereka tetap bertugas ketika yang lain tidak bisa bertempur lagi. Di sana, saat membuka tank musuh, para insinyur Jerman memahami bahwa perbedaan sebenarnya bukan pada baja atau kaliber, melainkan pada organisasi yang membuatnya dapat digantikan. Rahasia yang tidak dapat mereka tiru. Ketika perang mulai miring secara pasti, para pemimpin Jerman memahami bahwa masalahnya bukanlah kurangnya bakat maupun material, melainkan cara ekonomi mereka diorganisir. Reich telah mencoba mempertahankan kendali negara, persaingan antar perusahaan, dan ekspansi militer yang konstan pada saat yang sama. Sementara pabrik-pabrik bekerja tanpa henti, sistem yang menyatukan mereka mulai hancur dari dalam. Setiap kementerian, setiap kantor, dan setiap grup industri mempertahankan wilayah mereka dengan aturan masing-masing. Koordinasi pusat yang tampak kokoh dari luar, kenyataannya berfungsi sebagai kekusutan kepentingan yang menghalangi perubahan mendalam apapun. Dalam laporan produksi tahun terakhir, para penanggung jawab mengakui bahwa mereka tidak dapat menandingi efektivitas musuh. Jerman tidak memiliki basis sipil yang siap untuk perang yang panjang. Perusahaan-perusahaan bekerja hingga batas kemampuan, tetapi masing-masing dengan caranya sendiri. Apa yang biasa terjadi di Amerika Serikat, di Reich, tetap menjadi hal yang langka. Upaya untuk menertibkan industri berkali-kali berbenturan dengan pembagian administratif. Setiap pabrik harus menyesuaikan cetak biru dan suku cadang sesuai dengan kemampuan mereka sendiri, yang memperpanjang waktu perakitan dan meningkatkan pengeluaran sumber daya. Upaya untuk memproduksi lebih banyak akhirnya menciptakan kontradiksi yang nyata. Semakin banyak senjata yang dibuat, semakin sedikit bahan baku dan pekerja terampil yang tersedia. Pabrik baja, yang dituntut maksimal oleh persenjataan berat, tidak berhasil menjaga ritme yang konstan. Kereta terlambat, gudang-gudang penuh, dan pesanan menumpuk tanpa jawaban. Ekonomi Jerman berfungsi seperti mesin yang kaku, maju dengan kekuatan, tetapi tanpa kapasitas untuk menyesuaikan diri. Dalam laporan internal Kementerian Persenjataan diakui bahwa perbandingan dengan Amerika Serikat membuahkan hasil yang mengecilkan hati. Di sana, produksi telah menjadi proses yang berkelanjutan. Pabrik, bengkel, dan transportasi bekerja secara berantai tanpa henti atau penyesuaian konstan. Di Jerman, setiap perubahan model memaksa pembuatan ulang cetakan dan peralatan. Sistem tersebut bergantung pada kontrol yang sangat teliti, sementara musuh bersandar pada perakiraan dan tugas-tugas yang berulang. Hasilnya adalah Jerman tidak pernah mencapai kecepatan yang digunakan musuh untuk mengganti kerugian mereka. Menjelang tahun 1944, kendaraan yang diproduksi tidak lagi cukup untuk mengimbangi yang hancur. Jalur perakitan tetap aktif, tetapi pasokan datang secara tidak teratur. Batu bara, besi, dan karet mengalami keterlambatan yang memengaruhi seluruh industri. Pabrik-pabrik berimprovisasi dengan bahan berkualitas lebih rendah dan hasilnya sangat bervariasi sehingga keseragaman suku cadang hilang. Apa yang dikagumi para insinyur pada tang musuh tidak dapat direproduksi dalam kondisi tersebut. Para teknisi Jerman tahu apa yang dibutuhkan, tetapi tidak memiliki sarana untuk mencapainya. Sistem industri, alih-alih bersatu, menjadi semakin tidak teratur seiring berjalannya perang. Konsorsium besar bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kontrak dan pihak berwenang terus-menerus mengubah prioritas. Setiap reorganisasi mengganggu pekerjaan dan memaksa pembuatan ulang rencana. Dengan demikian, mereka memasuki lingkaran tanpa jalan keluar. Semakin banyak kendali politik yang dipaksakan, semakin buruk fungsi produksi. Sementara Amerika Serikat memiliki jaringan yang menghubungkan pabrik, pelabuhan, dan gudang secara lancar, Jerman bergantung pada infrastruktur yang terbatas. Pengeboman memperburuk situasi, tetapi masalahnya sudah ada sebelumnya. Jalan raya dan kereta api tidak siap untuk pergerakan pasokan yang konstan, dan kereta pengangkut bahan baku bersaing dengan kereta pengangkut pasukan dan amunisi. Karena tidak mampu mengatasi kekurangan struktural tersebut, rezim beralih ke perintah langsung dan pembentukan komite-komite baru di dalam sistem yang sudah jenuh.
Birokrasi menyerap waktu dan energi yang dibutuhkan untuk berproduksi, dan pabrik-pabrik menerima instruksi yang bertentangan. Hasilnya adalah keausan yang terus-menerus. Produksi tetap berjalan tetapi tanpa koordinasi, dan setiap kemajuan dicapai dengan biaya melumpuhkan sektor lain. Kontras dengan model Amerika Serikat menjadi semakin jelas. Di sana, produksi telah menjadi upaya bersama. Rantai kerja menyatukan tambang, pabrik, dan pelabuhan, serta perusahaan-perusahaan menggunakan ukuran dan metode yang sama. Para manajer dapat merencanakan berbulan-bulan sebelumnya. Jerman sebaliknya hidup dari desakan kebutuhan harian. Keputusan diambil sambil jalan, tanpa visi yang jelas tentang keseluruhan. Bahkan di saat-saat upaya terbesar, Reich tidak berhasil memiliki cukup pekerja. Perekrutan massal telah mengosongkan pabrik-pabrik dari personel yang berkualifikasi. Penggantinya datang dari wilayah pendudukan atau kerja paksa yang mengurangi stabilitas dan kualitas pekerjaan. Perputaran yang konstan membuat ritme yang teratur mustahil dipertahankan. Sementara itu, musuh mengatur tenaga kerja sipil mereka sedemikian rupa sehingga pekerjaan tidak terputus. Di Jerman, improvisasi menggantikan persiapan. Menjelang akhir konflik, laporan industri sendiri mengakui bahwa sistem telah habis. Angka-angka hanya bertahan dengan dasar lebih banyak jam kerja dan lebih sedikit kontrol. Mesin-mesin aus, suku cadang langka, dan bengkel-bengkel tidak pernah berhenti. Keruntuhan tidak datang secara tiba-tiba melainkan sedikit demi sedikit. Negara terus berproduksi tetapi setiap unit memakan lebih banyak waktu dan lebih banyak tenaga. Model yang dilihat orang-orang Jerman pada musuh mereka tidak dapat ditiru karena menuntut sesuatu yang tidak pernah dibangun oleh Reich, ekonomi yang fleksibel dan terkoordinasi dengan baik. Para teknisi memahami bahwa kekuatan sistem tersebut terletak pada organisasi sebelumnya, bukan pada reaksi mendadak selama perang. Konflik tersebut hanya menyingkap apa yang sudah ada. Jerman sebaliknya telah membangun mesin yang bergantung pada keputusan terpusat dan visi yang tidak mempercayai otonomi pabrik. Perbedaan dasarnya adalah politik. Di Amerika Serikat, koordinasi muncul dari kesepakatan antara perusahaan dan negara. Di Jerman, dari kepatuhan hierarkis. Satu mencari stabilitas melalui kerjasama, yang lain melalui paksaan. Ketika sumber daya mulai kurang, sistem Amerika Serikat beradaptasi. Sistem Jerman terblokir. Pada bulan-bulan terakhir rezim, keausan tersebut terlihat jelas. Laporan-laporan menunjukkan angka yang kontradiktif, perintah yang tumpang tindih, dan rantai komando yang tidak mampu memutuskan apa yang menjadi prioritas. Pabrik-pabrik bekerja karena inersia, berproduksi tanpa tahu kepada siapa material harus diserahkan. Penumpukan perintah menjadi jebakan administratif. Jerman memiliki teknisi yang cakap, tetapi tidak memiliki sistem yang membuat mereka bekerja secara bersama-sama. Ketika perang berakhir, beberapa pabrik masih berdiri, tetapi sistem yang seharusnya menopang mereka sudah tidak ada lagi. Kekalahan adalah hasil dari kontradiksi internal, sebuah negara yang ingin mengendalikan ekonomi tanpa memahami cara kerjanya. Para teknisi yang membuka tank musuh telah melihat sesuatu yang jelas. Kekuatan sesungguhnya bukan pada baja atau presisi, melainkan pada kapasitas untuk menjaga semuanya tetap bergerak tanpa henti. Itulah yang telah mereka amati, dan itulah yang tidak pernah bisa mereka reproduksi.